Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah pengantar teori peluang untuk pertemuan ke-13 mengenai perubahan acak kontinu. Ada gamma, eksponensial, Q kuadrat, beta, log normal, dan juga W-pool. Untuk yang part kedua nanti akan mengenai pengantar proses stokastik. Kita masuk ke perubahan acak eksponensial, yaitu perubahan acak X yang mengikuti sebaran eksponensial mempunyai fungsi kepekatan peluang atau PDF, yaitu fx sama dengan lambda E pangkat minus lambda X untuk X lebih besar sama dengan 0. Atau ya kalau misalkan X-nya kurang dari 0 berarti fx-nya sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil gambar dari fungsi fx-nya. Di mana kalau lambdanya adalah 0,2 berarti dia mulai dari 0,2 kemudian turun terus sampai dia mendekati 0 ya. Semakin besar X-nya semakin turun nilai fx-nya. Kemudian kalau misalkan lambda sama dengan 0,5 berarti dia dimulai dari 0,5. Begitu pula untuk lambda sama dengan 2 berarti dia nanti mulainya dari 2. Untuk fungsi sebaran kumulatif atau CDF kita bisa menghitungnya dengan FA. F besar A sama dengan peluang X kurang dari sama dengan A sama dengan karena kita kontinu berarti kita menggunakan integral. Karena X-nya lebih besar sama dengan 0 berarti mulai dari 0 sampai dengan titik A. Kemudian ini fx dx karena lambdanya konstanta bisa kita keluarkan. Kemudian ini adalah hasil integral dari E pangkat minus lambda X yaitu minus 1 per lambda dikalikan E pangkat minus lambda X. Nah, kita bisa coret ini sehingga ini sisanya adalah minus. Baru kita masukkan minus E pangkat minus lambda A dikurangi. Baru kita masukkan nolnya yaitu E pangkat 0. Sesuatu yang dipangkatkan 0 akan hasilnya 1. Karena di sini ada minusnya, jangan lupa berarti di sini minus. Minus sama ketemu minus hasilnya adalah positif. Oleh karena itu CDF-nya adalah 1 minus E pangkat minus lambda X. Untuk X lebih besar sama dengan 0. Kalau kurang dari 0 berarti F besar X-nya adalah 0. Umumnya digunakan untuk memodelkan umur suatu barang. Nah, perubahan acak eksponensial itu mempunyai sifat tanpa ingatan atau memoryless property. Definisinya, peluang produk berfungsi baik untuk X waktu ke depan bagi produk yang sudah berumur T dan produk baru adalah sama secara statistik. Bisa kita lihat kalau misalkan produk yang berfungsi ini kan ada peluang X lebih besar X plus T dan dengan syarat X lebih besar T, di mana kita tahu nanti ada dia kalau misalkan berarti masih yang baruan mana? Masih ini ya. Jadi walaupun pada saat T maupun X plus T nanti hasilnya akan sama saja ya. Kita akan lihat di mana kalau peluang bersyarat berarti ini A, peluang kejadian A irisan B dibagi dengan peluang dari B. Hasilnya seperti ini. Kita tahu kalau misalkan lebih besar dari X plus T, yang ini berarti dia akan ke sana dan X lebih besar T berarti ini ya. Dimana kita tahu kalau T ada X plus T secara otomatis lebih besaran X plus T. Kalau kita buat irisannya dari berdasarkan garis ini berarti adalah yang di sini. Sehingga yang di atas ini tadi nanti jadinya adalah peluang X lebih besar X plus T. Baru kita masukkan karena dia lebih besar kita ambil yang kurang dari sehingga 1 minus bawahnya pun juga seperti itu. Nah, kalau sudah kurang dari sama dengan berarti kita masukkan ke kumulatifnya. Berarti yang di atas sisanya adalah 1 minus kumulatif X plus T dan bawahnya adalah 1 minus FT. Baru kita masukkan ke fungsi dari eksponensial, yaitu ini ya, di mana X-nya adalah X plus T dan ininya adalah T saja. Karena 1 minus 1 berarti habis, minus ketemu minus hasilnya positif. Begitu pula untuk yang di bawah, sehingga di sini hasilnya tinggal E pangkatnya saja.
Pemangkatan ada dibagi seperti ini, berarti bisa aja yang di bawahnya dikurangi, masukkan ke dalam pangkatnya, seperti ini. Minus ketemu minus adalah positif, ini dijabarkan pangkatnya, yaitu minus lambda X minus lambda T plus lambda T. Jadi, ininya habis, dan hasilnya adalah E pangkat minus lambda X. Dari sini kita tahu bahwa E pangkat minus lambda X adalah peluang dari X lebih besar dari X. Sehingga kita tahu bahwa nanti kalau ada yang baru ya, yang sudah berumur T, karena ini tadi sudah berumur T, produk yang sudah berumur T, itu akan sama dengan produk yang baru. Ya, ini adalah yang produk yang baru, sehingga dia sama saja. Kemudian hubungan antara distribusi eksponensial dan distribusi Poisson adalah jika banyaknya kejadian mempunyai distribusi Poisson, maka waktu antar kejadian berdistribusi eksponensial. Ini adalah pembuktiannya. Kita tahu bahwa Poisson terjadi pada interval panjang waktu T. Berarti kita menggunakan rumus yang ini, di mana X-nya adalah banyak kejadian karena dia adalah Poisson pada interval 0 sampai T. Nah, apabila I-nya 0, berarti kita tahu bahwa tidak ada kejadian apapun dalam waktu 0 sampai T. Berarti kita masukkan ke rumus distribusi Poissonnya, hasilnya adalah E pangkat minus lambda T. Di sini adalah peluang distribusi eksponensial di mana waktu kejadian pertama terjadi lebih besar dari T. Nah, peubah acak eksponensial ini memiliki rata-rata yaitu 1 per lambda. Contohnya, andaikan lama pelayanan teller dalam menit adalah berdistribusi eksponensial dengan lambda sama dengan 1 per 10. Jika ada satu pelanggan di depan saudara, berapa peluang saudara menunggu lebih dari 10 menit? Nah, berarti di sini peluang X-nya adalah lebih dari 10, sehingga kita bikin 1 minus peluang X kurang dari 10. Baru kita masukkan 1 minus, ini adalah sudah distribusi kumulatifnya tadi, lambdanya adalah 1/10 dan X kecilnya adalah 10, sehingga 1 minus 1 habis, minus ketemu minus, hasilnya adalah positif. 1/10 kali 10 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 1 per E. Kita ke distribusi yang kedua, yaitu peubah acak gamma. Suatu variabel acak disebut distribusi gamma dengan parameter R dan lambda, di mana parameter bentuk itu adalah R, harus lebih besar dari 0, dan parameter skala atau lambda itu harus lebih besar dari 0. Mempunyai fungsi densitasnya seperti ini, di mana ini adalah fungsi gamma. Fungsi gammanya adalah integral 0 sampai T hingga Y pangkat minus Y dikalikan Y pangkat T-1 dy. Nah, ini adalah hasil dari PDF-nya, di mana lambdanya 1 dan R-nya saya buat berubah-ubah. Kalau R-nya 1 berarti dia dari 1 kemudian turun hampir mirip dengan eksponensial karena dia lambda 1 dan R-nya 1. Sedangkan ketika nanti R-nya lebih besar daripada lambda, dari sini kita tahu bahwa dia hampir mirip dengan distribusi C-square ya. Seperti itu. Jadi dia adalah normal tapi tidak di tengah kemiringannya, dia ke samping kiri ya. Kemudian beberapa sifat fungsi gamma yang bisa kita tahu, gamma T adalah T-1 faktorial, gamma T-1 adalah T dikalikan gamma T, dari sini kita tahu nanti bisa diambil seperti ini. Kemudian gamma dari setengah adalah akar P. Bila R sama dengan 1, maka fungsi densitas gamma itu akan sama dengan eksponensial. Sedangkan jika R-nya adalah integer, maka distribusi gamma merupakan jumlahan R distribusi eksponensial yang independen dan identik yang masing-masing mempunyai parameter lambda. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan jika X1, X2 sampai dengan XR adalah distribusi eksponensial yang independen dan identik, berarti jumlahannya adalah gamma dengan parameter R lambda, atau bisa disebut juga dengan distribusi Erlang lambda.
Kemudian fungsi distribusi kumulatif dari gamma itu adalah 1 minus integral X sampai tak hingga lambda dibagi dengan gamma R, kemudian lambda T dipangkatkan R-1 E pangkat minus lambda T dt. Jika R integer berarti fungsinya nanti dia akan berubah menjadi sigma yang merupakan jumlahan R Poisson dengan parameter lambda X. Distribusi gamma digunakan sebagai distribusi interval waktu antar kejadian, waktu pelayanan, usia pakai, maupun waktu tunggu sampai peristiwa ke-n terjadi. Distribusi gamma dengan lambda sama dengan setengah dan R adalah n/2, di mana n bulat positif disebut dengan lambda kuadrat atau distribusi chi-square ya. Rata-rata dari distribusi gamma adalah R per lambda. Nah, ini contohnya jika suatu sistem memiliki dua komponen yang mempunyai usia pakai sesuai dengan distribusi eksponensial dengan lambda sama dengan 10 pangkat min 3 jam, maka usia pakai sistem tersebut adalah distribusi gamma dengan parameter R sama dengan 3, maka carilah rata-rata waktu yang diperlukan sistem menjadi rusak. Jadi gampang ya di sini. Kalau rata-rata kan berarti cuman R dibagi dengan lambdanya sehingga ketemulah 3000 jam. Untuk pembaca C kuadrat atau C square itu adalah jika ada X1, X2 sampai dengan Xn adalah variabel acak berdistribusi normal yang saling independen, maka X sama dengan jumlahan dari X1 yang dikuadratkan dan seterusnya, berarti dia memiliki distribusi Q kuadrat dengan derajat bebas atau degree of freedom, DF ya, N dan memiliki fungsi densitasnya seperti ini. Ini adalah fungsi densitas dari peubah acak C square. Nah, variabel acak C square dengan DFN itu bisa ditulis C square hampir dengan X besar tapi agak miring-miring seperti itu ya. Kemudian ini adalah hasilnya di mana dia hampir mirip sama normal. Kalau semakin besar N-nya berarti dia hampir mirip dengan normal ya. Semakin normal. Kemudian CDF-nya bisa dituliskan seperti ini. Peubah acak beta. Fungsi densitasnya di sini ada fungsi beta, ada fungsi densitas juga ya, berbeda sama dengan gamma tadi. Dia ada fungsi densitas dari distribusi gamma dan juga fungsi gamma. Untuk fungsi densitasnya adalah 1 per B, AB, kemudian ini adalah rumusnya, di mana nanti fungsi beta adalah integral 0 sampai 1, X pangkat A-1, dan X1 minus X yang dipangkatkan B-1. Ini hasilnya jika B-nya sama dengan 1 dan A-nya adalah 1/4 dan seterusnya. Dimana kita tahu bahwa kalau A sama dengan B sama dengan 1 berarti nanti fungsi densitasnya akan sama dengan 1. Nah, untuk distribusi beta dapat digunakan untuk memodelkan fenomena acak yang di rangkaian nilai-nilai yang mungkin adalah beberapa interval di hingga C dan D, yang dengan membiarkan C menunjukkan asal dan DC sebagai satuan pengukuran dapat diubah menjadi interval ke 0 sampai 1. Ini adalah hubungan antara fungsi beta dan gamma di mana rata-rata ya dari distribusi beta adalah A per A plus B, sedangkan variannya seperti ini. Untuk peubah acak log normal itu adalah jika ln dari X adalah berdistribusi normal, sehingga nanti PDF dari distribusi log normal sama dengan distribusi normal biasanya, akan tetapi X-nya adalah ln X ya, sedangkan CDF-nya harus dipindah dulu ke distribusi normal standar, di mana nanti tetap ln X min mu bagi dengan sigma. Untuk peubah acak Weibull, fungsi densitasnya seperti ini, ada 3 parameter, beta, delta, dan juga gamma. Nah, yang gamma itu merupakan parameter lokasi, sedangkan delta adalah parameter skala, dan
kita adalah parameter